berrapat untuk menganalisa, dan akhirnya kita membentuk tim khusus ini beserta dengan rekan-rekan Sarnas dan tim reaksi cepat Tonasa tadi. Alhamdulillah tadi pagi dia sudah bisa menuju lokasi tersebut dan akhirnya bisa mengecek secara langsung ekor tersebut, potongan ekor tersebut, dan di dalamnya masih berada di posisinya, tidak terlepas, berada di posisi dalam ekor tersebut. Apakah bentuk dari black box itu masih bukan ada cacat? Secara visual yang dikirimkan melalui video yang ada di lapangan, ya kita melihat yang kita duga black box. Mohon maaf, kita juga memang kita sudah diedukasi oleh teman-teman KNKT, teman anak-anak juga di depan. Bentuknya seperti ini black box. Nah, tapi kita memang masih tetap bahasanya menduga. Nanti kita akan serahkan ke kawan-kawan kita di KNKT untuk memastikan itu. Namun bentuk secara fisik dan video yang dikirimkan sudah kita konfirmasi. Ya, sementara kita sampaikan adalah itu black box. Kemudian bentuknya utuh. Alhamdulillah bentuknya utuh. Jadi sudah dikonfirmasi nih pemerintah ke pihak KNKT bahwa tsunami ini ya, betul. Diduga tetap. Nanti yang menyatakan pasti adalah setelah diteliti oleh kawan-kawan kita dari KNKT. Dari posko ini, berangkat yang dari posko ini, dia sudah 2 hari di dalam. Jadi operasi kita kan awalnya adalah naik, kemudian turun. Kita evaluasi hari pertama, hari kedua kita rubah. Kita menggunakan dorongan logistik atau bekal logistik di rangsel mereka masing-masing. Dan alhamdulillah juga selain bekal yang dibekalkan juga dari sini, dari dapur lapangan, kita juga dapat bekal natura berupa naraga dan eprokal dari Bapak Kasat. Itu dimanfaatkan sehingga kita bisa mencari sampai dengan 2 hari, ini masuk hari ketiga, alhamdulillah bisa menuju ke titik ekor tersebut. Ya, nanti kita minta petunjuk pimpinan. Nanti dari SAR juga akan melaporkan, minta petunjuknya untuk langkah berikutnya, barang yang diduga black box ini dibawa kemana. Kita tunggu saja 3 jaman lah, jangan kita buru-buru. Nanti terpeleset-peleset kawan kita ya. Gitu. Ya, dari puncak kita tadi sudah plot, sudah ukur kurang lebih 150 dari puncak. Tadi boleh dijelaskan. Ya. Konfirmasi bahwa ini ya, tadi sudah disampaikan Pak Asop bahwa sebenarnya ada 2 yang sekarang saat ini kami lepas, teman-teman tim SAR gabungan lepas, itu ada black box sama CVI. Setelah konfirmasi dengan koordinasi dengan Pak Asrem sama Asop dengan KNKT, memang kemarin dia sudah mengatakan bahwa ada 2 alat yang di ekor, itu CPR sama black box, yang dimana berfungsi hampir sama dalam untuk merekam kondisi di pesawat tersebut. Tadi sudah juga dijelaskan untuk wilayah pencarian lagi mungkin akan kita ke ekor, melihat dari kondisi saat ini di dekat ekor. Ini belum, masih sementara proses ESAR. Teman-teman tadi sebagian kami sudah arahkan untuk melakukan penyisiran di bagian tersebut. Jadi 2 alat ini kan sudah ditemukan. Terus yang satunya, ya, apakah dia sudah ikut dibawa ke sini juga atau masih dicari? Iya, sesuai dengan konfirmasi dari teman-teman tadi, informasi lewat radio, tetapi kalau menggunakan foto itu belum kami dapat terkendala dengan signal. Tetapi lewat radio infonya 2 barang itu sudah dilepas.
Jadi menurut pengalaman jika ada penemuan black box terus kondisi fisiknya masih utuh, itu kemungkinan besar flight record-nya tercatat bang ya. Biasa seperti itu. Itu teman-teman yang ya lebih ahli. KNKT yang Ya. tahu ya. Kita doakan aja itu semua data-datanya masih aman gitu. Itu intinya. Tapi kalau Mas bertanya tentang hal tersebut teknisnya, kami bukan bidang kami. Karena black box itu tidak lecet ya. Jadi Ya. bentar. Kalau lecet mungkin nggak lecet, tapi dalam kondisi yang Masih pekat, bentuk masih utuh. bagus. Ya. Ada lagi? Cukup ya? Terima kasih teman-teman semua. Kita doakan. Pertemuan saya bagaimana Pak? Tetap lanjut. Yang lainnya tetap lanjut kita. Belum. Nanti ada yang istilahnya yang penting, kita akan pasti press release seperti ini. Kita harus berdoa semua. Ya, pelan-pelan. Kita bekerja dan kawal dengan doa. Bagaimana Tuhan memberikan yang terbaik untuk proses pencarian ini. Ya, terima kasih. Izin, ya.